Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Priska Dewa Fitri, NPM saya 2021 1450 1003. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam semesta dan tata surya. Baik, di dalam alam semesta dan tata surya itu ada apa aja? Yang pertama, alam semesta dan tata surya itu yang pertama memiliki teori terbentuknya alam semesta. Yang kedua, memiliki teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Dan yang ketiga, memiliki sistem tata surya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu ada teori terbentuknya alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta itu ada apa aja? Yang pertama itu adalah teori Big Bang. Dikemukakan oleh A.B. Lemart pada tahun 1920. Dan yang kedua itu ada teori keadaan tetap yang dirumuskan oleh H. Bondi, T. Gold, and F. Hoyle pada tahun 1948. Dan yang ketiga itu ada teori osilasi memiliki keyakinan yang sama dengan teori keadaan tetap. Namun teori meyakini adanya ledakan besar. Dan yang terakhir yaitu teori nebula. William Hercules menemukan adanya nebula yang awalnya dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal menjadi bintang. Oke, yang pertama, teori teori Big Bang ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Dan sisa-sisa ledakan ini yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan ini membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat membentuk galaksi. Dan yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap dirumuskan oleh H. Bondi, T. Goff, and F. Hoyle pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Tetapi tidak ada galaksi yang diawali dari ledakan bola kosmik dan yang semisalnya. Galaksi yang tergantikan akan menjauhi galaksi lainnya dalam ekspansinya. Dan yang ketiga yaitu teori osilasi atau teori ini memiliki keyakinan yang sama dengan teori keadaan tetap. Akan tetapi teori meyakini adanya ledakan besar. Teori ini meyakini nanti akan ada gravitasi yang menjeret kembali semua galaksi yang telah ekspansi. Hal ini akan menyebabkan alam semesta menyempit dan memadat kemudian meledak seperti teori Big Bang. Dan yang keempat yaitu teori nebula. Teori nebula, setelah adanya teleskop, William Hercules menemukan adanya nebula yang awalnya dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal menjadi bintang. Namun kemudian dia menemukan bintang dengan halo yang terang di sekitarnya. Halo adalah berkas cahaya yang terang yang muncul di sekitar bintang. Teori nebula semakin mantap setelah Pierre Laplace menyatakan bahwa awan gas dan debu yang berputar secara perlahan akan menjadi padu akibat gravitasi. Putaran ini akan semakin cepat. Materi yang di tengah akan menjadi matahari. Sedangkan materi yang terlepas akan membentuk sejumlah cincin yang kelak akan menjadi planet. Yang kedua yaitu teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Berdasarkan keterangan dari Fowler 12.000 juta tahun silam, 12.000 juta tahun silam, galaksi kita bukanlah seperti yang ada saat ini. Galaksi merupakan kumpulan kabut gas hidrogen dengan ukuran sangat besar yang ada di ruang angkasa. Dalam teori proses terbentuknya galaksi selanjutnya, kabut gas hidrogen tersebut bergerak perlahan mengadakan rotasi yang menyebabkan seluruhnya terbentuk bulat. Terdapat beberapa tokoh yang menonjol mengenai dugaan pembentukan tata surya. Terkadang teori-teori tersebut menimbulkan pertentangan dalam landas acuh dan analisisnya. Namun akhirnya banyak yang saling menunjang satu sama lain. Dan bagaimana proses terbentuknya galaksi? Para astronom pada tahun kedua abad ke-20 sudah banyak membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut,
maka semakin memperluas pemahaman kita terkait dengan alam semesta. Bahkan pengetahuan manusia mengenai bagaimana alam semesta tercipta telah tumbuh secara eksponensial. Akan tetapi, dari beberapa pertanyaan yang mendasar hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Salah satunya adalah bagaimana galaksi pertama terbentuk, dan di sini ada sejarah galaksi. Bukti akan kemunculan awal galaksi terungkap pada tahun 2006. Dalam bukti yang terungkap, telah diketahui bahwa galaksi IOK-1 mempunyai pergeseran merah atau redshift luar biasa tinggi, yakni sebesar 6,96 setara dengan jangka waktu 750 juta tahun setelah Big Bang. Hal ini menjadikannya sebagai galaksi terjauh serta paling purba yang pernah terlihat. Hingga saat ini, pertanyaan bagaimana proses detailnya terbentuk galaksi berlangsung masih belum terjawab secara pasti dalam dunia astronomi. Dengan kumpulan materi yang terus memadat, ini mengakibatkan suhu terus mengalami peningkatan. Ketika suhu kumpul materai serta artikel tersebut telah mencapai 100 juta derajat, maka terjadilah adanya reaksi nuklir serta calon bintang yang menyala. Proses terbentuknya galaksi selanjutnya, bintang yang menyala tersebut akan meledak, biasa disebut dengan supernova. Kemudian supernova tersebut akan melemparkan semua materi yang ada di dalamnya ke alam semesta. Proses ini membutuhkan waktu hingga 500 juta tahun lamanya. Sementara itu, sebagian besar bintang termasuk matahari bersinar hingga miliaran tahun lamanya. Dalam proses terbentuknya galaksi, inti bintang yang sudah ditinggalkan oleh lapisan luar akan kehabisan bahan bakar. Lama-kelamaan akan mati dan hilang. Namun akhirnya banyak yang saling menunjang satu sama lain. Dan di dalam tata surya itu ada apa aja? Nah, yang pertama di sini teori-teorinya yaitu Vortex Model, teori hipotesis kosmogoni modern yang pertama dikenalkan oleh filsuf dan ahli matematika Perancis. Yang pertama, Vortex Model. René Descartes pada 1642, ia menyatakan jika tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran. Yang kedua itu ada hipotesis nebula atau teori nebula, bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi atau menggumpal. Kabut materi berwujud materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Akibat putaran, maka pusat makin padat akan semakin panas. Kemudian terbentuklah protostar. Proses tersebut disebut kondensasi utama atau penggumpalan utama. Sementara di sayap cakram pun terjadi proses kondensasi berikutnya dalam bentuk cincin-cincin materi yang membentuk protoplanet hingga protosatelit. Kadang bila nebulanya bermasalah sangat besar akan terjadi tahapan kondensasi yang berulang dan ini disebut proses fragmentasi. Yang ketiga ada hipotesis planetasimal. Pada 1900, astronom Amerika Serikat Forrest Ray Moulton menunjukkan ketidaksesuaian antara hipotesis nebula dengan hasil observasi berbasis penelitian. Pada tahun 1904 sampai 1905, bersama-sama pakar geologi Thomas Corder, Chamberlain menawarkan ide baru, yaitu hipotesis planetismal dan hipotesis planetesimal. Pengamatannya terhadap bentuk nebula spiral makin menguat pandangannya. Dan yang terakhir yaitu bumi teori pasang surut. Teori pasang surut pertama kali dikemukakan oleh George Louis Lecours Comte de Buffon pada tahun 1707 sampai 1788.
Disebutkan jika tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan sebuah komet. Namun, teori tersebut diperbaiki oleh astronom Inggris James Hapgood Jeans pada tahun 1917. Dalam teori tersebut, James menyatakan jika tata surya diperkirakan terbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat dengan matahari. Sebagian materi matahari tersedot dan terlempar keluar kemudian membentuk planet-planet. Kemudian pasangan matahari mengalami tabrakan dengan bintang lain. Sisa ledakannya membentuk planet. Alternatif berikutnya adalah sistem bintang bertiga dan dua bintang teman matahari bertumbukan yang akhirnya menjadi planet-planet. Kemudian yang ketiga yaitu sistem tata surya. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur, yang saling melengkapi satu sama lain, agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Pelajari tata surya dan benda langit yang ada di alam semesta lainnya dengan cara yang menyenangkan melalui buku tematik TK sampai tata surya plus DVD. Tata surya itu apa? Tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit terbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Tahukah kamu antara bumi dan matahari terdapat jarak dengan rata-rata 1.490.600.000 kilometer. Jarak tersebut sendiri membuat cahaya matahari membutuhkan waktu 8,3 menit untuk sampai ke permukaan bumi. Secara bersama-sama, semua benda langit tersebut membentuk tata surya yang menempati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang terbentuk piringan di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada daerah yang lainnya yang jauh dari matahari terdapat awan ORT, yakni daerah terbentuk bola yang menjadi tempat kedudukan komet. Dan terbentuknya tata surya itu ada beberapa ahli yang mengatakan yang pertama yaitu teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Yang kedua, teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker pada tahun 1940 dan Gerard P. Kuiper pada tahun 1950. Menurut hasil penelitian para ahli, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu, kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan, dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan, membentuk gumpalan bola, dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepinya yang tipis. Yang ketiga yaitu teori nebulae atau teori kabut oleh Immanuel Kant pada tahun 1749 sampai tahun 1827 dan Pierre Simon de Lapse pada tahun 1796. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terpikat di dalam jagat raya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar
Dan jika semakin bola itu mengecil, akan semakin cepat putarannya. Nah, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.